Halo Gipers, kembali bersama Tommy lagi di sini dan kali ini kita kedatangan Orbit Star 2 ya dari Telkomsel Orbit. Dan kali ini Orbit Star 2 merupakan penerus dari Orbit Star pertama yang pernah gue bahas dulu dalam artikel di Guigu ya. Gue nggak sempat bikin videonya waktu itu. Dan kali ini gue bakal unboxing dan gue langsung ngetes speednya biar kita bisa tahu seperti apa. Apakah ada perbedaan tertentu atau tidak. Jadi di sini kita langsung disambut dengan surat cinta dari Telkomsel Orbit, di mana di sini dia beritahu kalau kita bisa mendapatkan tambahan 5 GB jika kita mereferensikan teman kita. Dan di sini langsung kita lihat body dari si modemnya. Menurut gua di sini ringannya sih sama dengan Orbit Star yang pertama, tapi di sini dia lebih fisiknya lebih kecil ya, lebih mungil gitu. Dan di sini kelengkapan lainnya adalah yang pasti tentunya ada si power adapternya dan ada ini ya, kartu simpati atau yang kartu simpati yang udah diubah menjadi Telkomsel Orbit begitu. Dan di sini kita dapat nomornya buat isi pulsa ataupun isi data ya. Dan di sini juga ada warranty card ya, yang menurut gue nggak tahu nih cara pakainya gimana. Nah kemudian ini power adapternya warna putih juga, kabelnya kurang lebih 30 sentian. Jadi ini dia modem Orbitnya ya, dan di bagian depan kita ditemukan ada tulisan Telkomsel Orbit seperti kayak modem-modem sebelumnya ya. Dan kemudian di bagian atas ini kalau kalian lihat ada ini ya, LED indikator untuk power, kemudian WiFi dan kualitas sinyal. Kemudian di sisi belakang kita bisa lihat di sini ada password dan nama SSID WiFi-nya ya. Dan ada juga colokan LAN 1 untuk disambungkan ke router dan ada colokan buat power. Kemudian di sisi atas kita ketemu ada tombol WPS refresh dan tombol power on off ya. Kemudian di sisi kanan kiri nggak ada. Kemudian di bagian bawah kita menemukan ada colokan SIM ya. Di sini dia pakai mini SIM guys, sudah nggak pakai mini SIM besar kayak di Orbit Star sebelumnya. Udah mikro lah ya, udah ngikutin yang sekarang lah. Jadi udah lebih praktis lah. Mungkin nih bodinya bisa kecil karena ukuran SIM-nya juga mengecil guys. Kemudian di bagian atas ini ada ini ya, slot buat pasangin eksternal kabel, eksternal antena maksud gua. Di sini bisa colokin ke eksternal antena, semoga jadi hasil sinyal 4G-nya bisa lebih bagus dan bisa lebih kencang seperti itu. Orbit Star 2 ini dihadir dengan seri Huawei B312 ya, atau seri kakaknya dari Orbit Star pertama di Huawei B311 dengan dimensi 101 mili x 126 mili kali ketebalan 36 mm. Untuk dari segi layanan, Orbit Star 2 ini mendukung jaringan WiFi 2,4 GHz dan telah mendukung teknologi 2x2 MIMO dengan koneksinya mengandalkan layanan 4G LTE untuk kategori 4, kecepatan downlinknya hingga 150 Mbps dan uplinknya hingga 51 Mbps. Orbit Star 2 ini dapat digunakan dengan terhubung ke 32 perangkat sekaligus. Selain itu dapat dipasangkan dengan ini ya, router ya. Jadi di sini gue langsung tes speed aja. Di sini kondisi gue adalah gue posisinya di Jayapura dan gue berada di ruko lantai 2 ya. Dan ini modem Orbitnya ada di belakang ponsel gue, kalian bisa lihat sendiri. Ini gue pakai aplikasi speed test. Dan di sini gue langsung coba speed ya. Dia mentoknya di 11 nih, malah turun ke 10 guys. Dan kemudian untuk uploadnya sendiri dia mentok di 8 ya. 87 ya, sekitar itu. Ini pingnya juga cukup tinggi ya, 131. Jadi bisa kalian di sini dia uploadnya 10 mega dan downloadnya 9 mega, pingnya 131 milisecond. Sebagai pembanding di sini gue bakal bandingkan dengan Bayu dan kartu Halo ya, sama-sama dari Telkomsel juga. Di sini gue pertama coba pakai Bayu. Bayu di Jayapura sendiri sebenarnya nggak resmi ya, belum ada kayak penjualan resmi gitu, tapi bisa dibeli dan dipakai di sini karena dia masih pakai jaringan Telkomsel ya, jadi bisa dipakai. Di sini gue langsung tes aja juga sama kondisinya. Di sini speed downloadnya ternyata bisa lebih tinggi ya dari punya si Orbit Star. Gue juga nggak ngerti kenapa bisa lebih tinggi. Apakah pengaruh sinyal atau gimana? Gue juga nggak tahu. Tapi di sini dia bisa tembus sampai 14 mega ya. Cukup banyak selisihnya dengan si Orbit Star. Kemudian untuk uploadnya sendiri, nah dia tembus sampai 8 juga.
malah tembus sampai 9 ya, tapi nggak sampai 10 seperti di Telkomsel Orbit ya, cuma di 10. Kemudian pingnya, nah kita lihat ya, pingnya lebih kecil guys, cuma 91 milisecond. Selanjutnya untuk percobaan ketiga, di sini gue ada kartu Halo ya, dari nomor simpati gue yang udah upgrade ke kartu Halo. Dan di sini kita langsung tes speed aja. Kalau menurut pendapat ya, bukan pendapat sih ya, menurut tingkat prioritas itu kartu Halo saya rasa ada di paling atas ya untuk di Telkomsel yang menggunakan jaringan 4G. Dan di sini kita bisa lihat ya, dia downloadnya nyaris sampai 16,8, 16,9. Dan ini sedikit mirip dengan Bayu, tapi masih lebih banyak dari Orbit Star juga. Jadi Orbit Star dengan Bayu di sini malah setara. Tapi yang jeleknya di sini kita bisa lihat dia uploadnya itu malah kurang ya, bagusan Bayu dan si Orbit Star ini. Aku juga nggak tahu kenapa bisa beda jauh banget nih yang uploadnya. Dan di sini pingnya dia 76 milisecond ya, lebih kecil, lebih rendah. Sayangnya kali ini gue nggak bisa bandingin one by one dengan si Orbit ya, Orbit Star dan juga Orbit Star pertama maksud gue, dan juga di sini karena posisi gue udah beda. Dulu gue nyoba Orbit Star itu di Tangerang dan kali ini gue di Jayapura, dan modemnya juga gue nggak bawa ya, jadi gue nggak bisa bandingin one by one, apple to apple. Tapi di sini kalau kita bandingin secara dari kartu Halo dan Bayu, bisa dibilang si kartu Halo untuk masalah download masih prioritas paling atas ya, kemudian disusul dengan Bayu, kemudian paling bawah sendiri si Orbit Star. Untuk masalah upload sendiri, si Bayu dan Orbit Star ini setara di 10 MB per second, dia di posisi 1 dan 2, kemudian posisi terendah ada si kartu Halo. Sayangnya di sini kita bisa lihat ya, memang prioritas kartu Halo masih utama. Tapi gue heran kenapa si Bayu dengan si Orbit Star ini punya upload bisa lebih tinggi daripada kartu Halo. Oh ya, satu lagi masalah coverage area dari modem ini yang menurut gue kurang banget. Misalnya jarak beda ruangan yang kurang lebih 5 meter, kualitas sinyalnya sudah drop banget, apalagi kalau rumahnya bertingkat. Mungkin semua modem ini begini masalahnya, atau cuma modem gue nih yang defect. Kalian tolong berkomentar ya di bawah. So, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.